Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'iya ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan dengan tayangan video yang berjudul As-Sulhu dan Al-Hajr. Saya di sini Muhammad Nuzul Mufid, dan di sebelah kanan saya Muhammad Fazil. Sebelah kiri saya Asrul Fauzan. Selamat menyaksikan. Al-Sulhu. Secara etimologi, kata al-sulhu yang mempunyai arti yaitu memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan kata al-sulhu secara terminologi, para ulama mendefinisikan al-sulhu sebagai berikut. Menurut Taqi al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini, yang artinya akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar atau berselisih. Hasbi As-Siddiq dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud al-sulhu adalah yang artinya akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Dasar hukum al-sulhu. Yang pertama yaitu Al-Quran. Perdamaian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Rukun sulhu. Yang pertama, musalli, yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Dua, musalli anhu, yaitu persoalan yang diperselisihkan. Tiga, musalli bih, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal as-sulh. 4. Syiqat ijab kabul, yang masing-masing dilakukan oleh dua belah pihak yang berdamai. Syarat-syarat sulhu. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan musalli atau orang yang berdamai, yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. 2. Syarat yang berhubungan dengan musalli bih. A. Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terima kasihkan dan berguna. B. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. 3. Syarat yang berhubungan dengan musalli anhu, yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwakatkan atau diganti. Macam-macam sulhu. Yang pertama, perdamaian antara muslim dan kafir. Kedua, perdamaian antara kepala negara dan pemberontak. Ketiga, perdamaian antara suami dan istri. Keempat, perdamaian dalam muamalah. Baik, selanjutnya al-hajr. Al-hajr berasal dari kata al-hajr, al-hajranan atau hajara. Secara etimologi yaitu terlarang, terdinding, tercegah atau terhalang. Al-hajru adalah sebuah pembentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli yang lain pada seorang yang bermasalah. Sedangkan menurut terminologi atau syara, al-hajru di sini dapat didefinisikan beberapa pengertian, seperti menurut Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib yang menjelaskan bahwa al-hajru adalah sebuah cegahan yang mana digunakan untuk pengelolaan harta. Dasar hukum al-hajr. Yang pertama itu Al-Quran. Dalil diterapkan al-hajr adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlahkan, maka hendaklah walinya mengimlahkan dengan jujur. Pembagian al-hajr. Ditinjau dari sisi fungsinya, al-hajru dibagi menjadi dua. Satu, al-hajru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya, seperti al-hajru pada anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.
2. Al-hajaru yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain, seperti al-hajaru pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang mengadaikan. Tujuan al-hajj: 1. Mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap A. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang. B. Orang yang sakit parah dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga baik hak ahli warisnya. C. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan. D. Orang murtad atau orang yang keluar dari Islam dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin. 2. Al-hajj atau mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjurkan itu sendiri, seperti A. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta. B. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri. C. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar. Hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan perbelanjaan. Sebab-sebab al-hajar. Sebab-sebab seseorang dicegah untuk mengelola hartanya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bawah umur. Maksudnya adalah anak yang belum baligh atau belum mukallaf, baik karena akalnya belum matang atau karena yang lainnya. Ia harus diawasi dan dijaga oleh walinya. Tidak boleh diserahkan sebelum ia balik berakal karena dikhawatirkan hartanya akan disia-siakan. Yang kedua, safih atau bodoh. Artinya kurang akal, mungkin karena masih kecil, bebal, dungu, atau karena umurnya sudah tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya." Quran Surah An-Nisa ayat 5. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. 3. Lemah jasmani dan rohani. Orang yang lemah jasmani dan rohani dengan sendirinya tidak akan sanggup mengurus harta kekayaan jika ia memiliki harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Pada ayat di atas menjelaskan orang bodoh, orang lemah, atau orang yang tidak sanggup menuliskan tanggungnya. Yang termasuk orang yang tidak mampu menuliskan bebannya adalah orang gila karena dia tidak sanggup mengendalikan hak dan kewajibannya. Keempat, hamba atau budak. Seorang yang menjadi budak tidak lagi berkuasa untuk mengurus harta sebab ia sendiri dimiliki oleh tuannya. Dan berarti derajat hamba atau budak sama dengan derajat harta benda. Ia dapat dijual atau dibeli sebagaimana harta sehingga dia tidak berkuasa apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahnya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Quran Surat An-Nahl ayat 7. Kelima, sedang sakit keras. Sesungguhnya orang yang sedang sakit keras atau orang yang diduga keras tidak akan sembuh dari sakitnya, tidak berdaya lagi untuk berbuat. Harus sabar, ini ujian. Nggak ada skill tuh, panjang banget. Dengan nggak usah lihat ini. 5. Sedang sakit keras. Sesungguhnya orang yang sedang sakit keras atau orang yang diduga keras tidak akan sembuh dari sakitnya, tidak berdaya lagi untuk berbuat apa-apa. Jika dia memiliki harta, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan para ahli warisnya. Keenam, jatuh, bangkrut atau muflis. Maksud jatuh bangkrut adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya.
Dengan demikian, semua harta berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Fazil, kau ingat nggak sebulan yang lalu ada utang sama aku? Oh iya, aku lupa soal berapa. Aku juga lupa, kira-kira berapa? Ini masalahnya aku lupa juga nih. Berapa kira-kira? Kau yang utang, kau yang lupa. Oh, jadi gini aja. Kau lupa kan? Kau lupa kan? Udah kita ambil tengah-tengahnya aja. Pokoknya nominalnya 100.000. Tapi gini, misalnya utang si Fazil di atas 100.000, nah kau harus ikhlas sisanya. Kalau kau misalnya utang kau di bawah 100.000, nah kau juga harus ikhlas bayar 100.000. Gimana? Boleh. Deal? Deal. Boleh. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi